Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Khairunisa dari S1 Kebidanan, Institut Medika Dr. Gigi Suherman, ingin mempraktekkan komunikasi antara bidan dengan pasien yang datang untuk berkonseling tentang mental kehamilannya. Terima kasih. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk ya, Bu. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Aini Oh, dari mana, Bu? dari Bekasi. Umurnya berapa tahun, Bu, sekarang, Bu? Saat ini usia saya 23 tahun. Usia kehamilannya sekarang berapa bulan ini, Bu? Berapa minggu? 37 minggu. 37 minggu ya, Bu. Ya, udah masuk ini ya, Bu. Bulannya ya, Bu, ya, minggunya ya. Iya, udah trimester 3. Iya, baik, Bu. Bagaimana kondisinya ya, Bu, saat ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Cuma ini, Bu, kenapa ya? Saya tuh jadi sering pipis ya belakangan ini ya. Ya udah, nanti saya jelaskan ya, Bu. Sekarang saya tensi dulu. Mama tangannya, Bu. Oke, Bu. Pusing nggak, Bu? Enggak, Riwayat tekanan darahnya normal ya, Bu ya? saya darah rendah. Oh gitu. Oke, kan kita periksa ya sekarang ya, Bu. Ya Bu ya, memang agak rendah, cuma nggak terlalu rendah juga, Bu. Ini termasuknya masih normal, cuma karena Ibu kurang tidur ya, Bu, gelisah ya. Karena kebanyakan buang air kecil mungkin malamnya, jadi kurang tidur ya, Bu. Oke, nanti saya jelaskan ya, Bu. Oke, jadi gini ya, Bu, penjelasannya. Saya akan menjelaskan kenapa sih Ibu sering kencing ya, Bu ya. Itu karena kalau misalkan dari awal kehamilan memang Ibu udah merasa sering kencing, itu emang wajar ya, Bu. Wajar sekali kita merasa sering kencing pada saat hamil karena adanya tekanan di rahim kita, yang kebetulan rahim itu kan dekat tuh ya dengan organ-organ reproduksi lainnya seperti paru-paru, diafragma ya, Bu. Terus ada kandung kemih ya, Bu. Sering berjalannya waktu tuh ya, dan ini tuh kan akan berkembang ya, Bu, aktivitasnya, bobot badannya. Nah, itu sangat mempengaruhi tertekannya kandung kemih Ibu oleh janin Ibu. Jadinya Ibu sering buang air kecil, itu wajar ya, Bu. Saya sering buang air kecil di trimester 3 ini, itu wajar aja, Dok, nggak bisa dikurangin. Oh, wajar aja. Cuma kalau misalnya itu mengganggu istirahat Ibu pada malam hari, saya sih menganjurkan untuk Ibu minumnya itu dikurangi pada malam hari, Bu. Ibu minum saat siang hari aja tuh, saat lagi banyak-banyaknya beraktivitas ya, Bu ya. Dan untuk menjaga kestabilan mineral atau biar nggak dehidrasi ibunya, banyakin makan buah pada siang hari gitu, Bu. Jadi itu akan membantu semuanya, biar ibunya juga istirahatnya cukup tuh di malam hari, nggak keganggu pipisnya ya, Bu ya. Jangan minum berlebih, yang penting cukup gitu, Bu ya. Ada lagi, Bu, keluhan yang lainnya, Bu? Iya kan, waktu kemarin itu kan saya udah USG ya. Iya. Nah, terus di USG itu ternyata terdeteksi tuh di janin saya itu ada 1 lilitan tali pusat. Itu kira-kira saya masih bisa peluang normalnya gimana ya? Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang saya pelajari itu ya, Bu, adanya lilitan tali pusat itu tidak memungkinkan untuk tidak pasti kita harus melahirkan dalam keadaan seksio ya, Bu. Tapi kita tuh bisa melihat itu, kita harus juga melihat kita ini bisa persalinan normal melihat dari jumlah lilitan tali pusat itu yang ada di lilitan leher janin Ibu ya, Bu. Misalnya kalau misalnya kita masih bisa ditangani secara normal, itu posisi janin yang benar, lilitan tali pusatnya itu tidak lebih dari 2, Bu ya. Oh, jadi berarti saya kalau untuk lahiran normal peluangnya masih ada ya, Bu? Iya, masih, karena di sini kan kita udah melihat tuh di USG udah dikontrol ya, Bu ya. Lilitannya baru 1 ya, dan semoga aja nggak ada tambahan lilitannya karena aktivitas janin dalam rahim Ibu yang kita nggak tahu ya, Bu. Itu masih ada kemungkinan besar untuk kita persalinan normal ya, Bu. Alhamdulillah ya. Tapi saya anjurkan Ibu untuk sering-sering kontrol ya, Bu. Jadi harinya itu diperbanyak untuk sering kontrol datang.
kita dapat memantau pergerakan si janinnya itu gimana, aktif atau enggak ya Bu, karena ada lilitan itu takutnya ya Bu, pergerakan dari janin tersebut tuh terhambat gitu Bu, bisa jadi kekurangan oksigen atau gimana ya Bu ya, yang kita takuti. Untuk saya sarankan ibu bisa ikut prenatal yoga ya Bu, atau kan sekarang udah mendekati hari persalinan nih ya Bu ya, ibu bisa ngelakuin ini, perbanyak chest pose Bu, chest pose position. Ibu tahu nggak Bu? Enggak. Itu kalau misalkan ibu lagi sholat nih ya Bu ya, perbanyak waktunya dilamain untuk sujud Bu, biar posisi janinnya itu bisa memasuki rongga panggul yang benar dan tepat Bu. Nah, ibu lebih baik sering-sering melakukan kegiatan yang tadi saya anjurkan ya Bu, seperti prenatal yoga, atau bahkan kalau untuk kondisi yang ibu sekarang ini, saya lebih menganjurkan ibu ngelakuin chest pose, sujud gitu ya Bu, nggak dilamain pas sujud tuh, biar posisi bayinya itu bisa ini tepat gitu loh, penurunan kepala bayinya bisa tepat gitu loh ya Bu ya. Masuk ke panggul ya? Iya betul Ibu. Nah, saya juga nganjurin buat ini ya Bu, nih saya jadwalin buat ibu kontrol 1 minggu sekali ya Bu. Untuk datang ke sini kita bisa mantau kondisi pergerakan janinnya biar lebih cepat gitu ya Bu ya, biar lebih akurat juga ya Bu. Dan ini Bu, gak usah minum obat ya, gak usah minum obat tambahan lagi. Suplemennya ibu dihabisin aja yang sudah dikontrolkan atau yang sudah dianjurkan kemarin ya Bu. Diresepkan? Iya, diresepkan yang kemarin. Diminum aja, dihabiskan ya Bu, yang tadi saya bilangin itu dilakukan ya. Saya nitip Bu, ibu juga kontrol ya Bu pergerakan janinnya. Kalau misalnya nih si janin ibu udah merasa wah udah lama nih nggak gerak-gerak atau kurang aktif ya Bu, ibu bisa langsung cek, datang ya Bu, bisa ke rumah sakit atau bisa datang ke sini juga biar kita lakukan USG lagi, kita pantau lagi gitu ya Bu. Oke. Saya berharap sih ibu bisa persalinan normal ya Bu. Amin. Positive thinking aja ya Bu, semua bisa dilakukan asal kita tetap berdoa dan berusaha ya Bu. Iya, bagaimana Bu? Ada keluhan lainnya yang Bu rasakan? Alhamdulillah udah nggak ada Bu. Oh ya udah. Terima kasih banyak ya Bu penjelasannya. Ya Ibu, sama-sama ya Bu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa dihabisin suplemennya ya Bu. Ya udah, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya, Mari. ya Ibu. Bu Bidan. Sekian praktek tentang komunikasi konseling antara bidan dan ibu hamil yang dapat saya tampilkan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.